Selamat datang di Liputan AI minggu ini. Kali ini kita bakal lihat sesuatu yang menarik. Gimana ceritanya sebuah tren foto selfie yang viral banget ternyata nyambung loh sama pergeseran ekonomi global. Penasaran kan? Yuk kita bedah sama-sama. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita mulai dari yang seru-seru dulu. Soal AI yang jadi viral. Terus kita masuk ke dunia kerja. Gimana aturan main coding sekarang berubah? Setelah itu, kita lihat dampak nyatanya di dunia. Gimana AI mecahin masalah-masalah besar. Lanjut, kita zoom out. Lihat gambaran besarnya di seluruh dunia. Dan terakhir, kita tutup dengan perdebatan panas soal masa depan AI itu sendiri. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. AI yang jadi viral. Ini cerita yang luar biasa banget tentang gimana sebuah aplikasi bisa meledak dan dapat puluhan juta pengguna cuma dalam waktu 2 minggu. Angkanya 23 juta. Ya benar, 23 juta pengguna baru untuk aplikasi Gemini dari Google. Dan itu cuma dalam 2 minggu loh. Semua ini gara-gara satu fitur editor gambar yang viral abis. Terus, rahasianya apa kok bisa seviral itu? Ternyata, aplikasi ini sukses mengubah, bayangin ya, 500 juta selfie jadi patung 3D yang lucu dan unik. Tapi kuncinya ada di kutipan ini. Gambar yang dihasilkannya masih terlihat seperti saya. Nah, ini dia poinnya. Hasilnya itu kreatif, personal, tapi nggak aneh atau creepy. Ini AI yang asik. Nah, dari yang seru-seruan soal foto, sekarang kita geser ke dunia yang jauh lebih serius, dunia coding. Ternyata di sini AI itu benar-benar mengubah cara kerja para developer secara mendasar. Minggu ini, ada kabar besar dari OpenAI. Mereka merilis GPT-5 Codex. Coba bayangin deh, ini asisten AI yang bisa ngerjain satu tugas coding dari yang cuma beberapa detik sampai yang butuh fokus 7 jam non-stop. Ini lompatan yang gila-gilaan. Tapi pertanyaannya kan, gimana rasanya coding pakai AI sekuat ini? Apa beneran bikin hidup developer jadi lebih gampang? Nah, jawabannya ternyata nggak sesederhana itu. Fenomena ini bahkan melahirkan istilah baru, vibe coding. Jadi developer nggak perlu nulis kode baris per baris. Cukup kasih vibe-nya aja, deskripsiin maunya apa, terus biarin AI yang nulis kodenya. Keren kan kedengerannya? Kedengarannya sih emang anak banget ya. Tapi coba kita dengar dari developer berpengalaman seperti Carla Rover. Buat dia, ngawasin kode buatan AI dengan semua kesalahan dan risiko keamanannya, itu rasanya kayak jadi pengasuh AI. Dan katanya, ini bahkan lebih buruk dari mengasuh bayi. Waduh. Dan ternyata, ini bukan cuma perasaan dia aja. Data ini nunjukin bebannya itu nggak merata. Lihat deh grafiknya. Ini dari laporan Fastly. Jelas banget kan, pengembang senior yang batang grafiknya tinggi banget itu, 95% dari mereka harus ngabisin waktu ekstra buat benerin kode AI. Jauh lebih besar bebannya dibanding pengembang junior. Jadi, yang senior-senior ini yang akhirnya jadi tim bersih-bersih. Oke, tadi kita udah bahas soal tantangan di dunia coding, tapi jangan salah. Di sisi lain, AI ini juga membawa dampak yang luar biasa positif buat masalah-masalah nyata di seluruh dunia. Contohnya, 38 juta. Ini bukan angka main-main. 38 juta petani di India, musim panas kemarin, dapat perakiraan cuaca super akurat dari AI-nya Google. Hasilnya, mereka bisa nentuin waktu tanam yang pas, dan ini berpotensi menggandakan pendapatan mereka. Luar biasa. AI juga jadi pahlawan di dunia bisnis. Ada startup namanya Mark Vision. Mereka pakai AI buat melawan pasar barang palsu global yang nilainya 3 triliun dolar. Jadi AI ini bantu melindungi merek-merek dari penipuan online yang skalanya masif. Oke, dari contoh-contoh spesifik tadi, sekarang ayo kita coba zoom out, kita lihat gambaran besarnya. Gimana sih sebenarnya adopsi AI ini terjadi di tingkat global? Nah, data ini nunjukin sesuatu yang menarik banget. Kalau dilihat dari total penggunaan, Amerika Serikat emang paling gede. Tapi, coba deh kita lihat datanya per kapita, alias disesuaikan dengan jumlah penduduk. Ternyata, negara-negara yang lebih kecil tapi canggih teknologinya, kayak Israel dan Singapura, justru jadi juaranya. Ini nunjukin ada hubungan yang kuat nih. Makin makmur suatu negara, makin cepat dia adopsi AI. Bukan cuma di mana, tapi gimana kita pakai AI juga berubah. Dan ini perubahannya drastis. Untuk pertama kalinya, penggunaan AI untuk otomatisasi, artinya kita suruh AI ngerjain tugas dari A sampai Z, itu udah ngalahin augmentasi, di mana AI cuma ngebantu doang. Ini sinyal penting, artinya kepercayaan kita sama AI itu makin tinggi, makin pesat.
Dan tren ini makin kelihatan lagi di dunia bisnis. Lihat aja angkanya. 77% interaksi AI di perusahaan itu udah fokus ke otomatisasi. Bandingin sama kita, konsumen biasa, yang angkanya masih di bawah 50%. Ini pertanda bakal ada pergeseran besar banget di pasar tenaga kerja ke depannya. Jadi, intinya dari semua data ini apa? Jelas banget, adopsi AI itu nggak merata sama sekali. Di mana kita tinggal, apa pekerjaan kita ini pebisnis atau konsumen biasa. Semua faktor itu sangat nentuin cara kita berinteraksi sama teknologi ini. Nah, adopsi yang super cepat tapi belang-belang ini akhirnya memicu perdebatan yang sengit. Pertanyaannya, gimana kita harus ngatur masa depan AI? Di level kebijakan, ini udah kayak pertarungan raksasa. Di satu sisi, ada perusahaan kayak Anthropic yang dukung aturan keamanan AI baru di California. Tapi di sisi lain, ada raksasa lain kayak OpenAI yang khawatir aturan per negara bagian begini malah bikin hukum jadi tumpang tindih dan membingungkan. Jadi mereka beda pendapat. Kritik juga datang dari luar. Penulis Karen Hao bilang, para pemain besar di industri AI ini kayak punya keyakinan sendiri. Saking fokusnya ngejar artificial general intelligence, mereka jadi lupa sama dampak buruknya di dunia nyata. Dia bahkan menyamakan lab-lab AI raksasa ini dengan sebuah kerajaan yang punya kekuatan dan pengaruh luar biasa. Gimana dari sisi keuangan? Wah, ini menarik. Bahkan orang dalam sekelas Brad Taylor, ketua Dewan OpenAI, ngakuin kalau kita sekarang ada di dalam gelembung AI. Tapi dia ngebandingin ini sama gelembung.com dulu. Walaupun banyak yang bangkrut, teknologinya sendiri pada akhirnya terbukti merevolusi dunia. Secara strategi bisnis, ada tantangan yang unik juga. Ada teori yang bilang kalau model-model AI canggih ini lama-lama bisa jadi kayak biji kopi, jadi cuma komoditas biasa. Nilai sesungguhnya nanti bukan ada di yang nanam kopinya, tapi di Starbucks-nya. Maksudnya, di startup-startup kreatif yang bisa bikin aplikasi keren di atas teknologi dasar itu. Ini semua membawa kita ke satu pertanyaan besar. Seiring AI jadi tulang punggung baru ekonomi kita ini lagi bangun sesuatu di atas fondasi yang kokoh, atau kita cuma lagi niup gelembung raksasa yang siap meletus kapan aja? Nah, ini pertanyaan yang harus kita pikirkan sama-sama.